Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Muhammad Irfan, SHI MSy, selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan, NPM 2421 020 300 dari kelompok pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang fikih ibadah mengenai puasa sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester saya. Makna puasa dalam kehidupan seseorang muslim, puasa bukan sekedar menahan diri, makan dan minum. Lebih dari itu, puasa adalah sarana pembersihan jiwa dan pembentukan karakter. Puasa mengajarkan kita untuk melatih kesabaran, mengendalikan emosi, menawan hawa nafsu, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Mengapa? Itulah puasa tidak hanya berdampak secara spiritual, tetapi juga sosial, psikologis, dan bahkan kesehatan jasmani. Kata puasa berasal dari bahasa Arab as-syahum atau asyam, yang secara bahasa berarti menahan. Secara istilah terminologi syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makna menahan di sini bukan hanya menahan dari hal-hal fisik, tetapi di sini juga menahan diri dari perilaku negatif seperti berkata kasar, berdusta, bergosip, dan sebagainya. Dalil Al-Quran tentang puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang diwariskan sejak zaman nabi-nabi terdahulu, dan tujuan utamanya adalah untuk mencapai derajat takwa. Hadis tentang keutamaan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man sahama Ramadana
imanan wattisaban gufiro lahum ma taqaddama min zabih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menegaskan bahwa puasa bukan hanya ritual, tapi harus dibareng dengan keikhlasan dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, balik, dewasa secara syariat. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu secara fisik dan mental untuk berpuasa. Yang kelima, tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Adapun syarat sah puasa, yang pertama adalah niat puasa. Niat puasa ini dilakukan sebelum terbitnya fajar. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga maghrib. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa hanya dua, yaitu yang pertama niat yang dilakukan di malam hari sebelum fajar. Niat ini tidak hanya diucapkan, tetapi cukup di dalam hati. Yang kedua, imsak, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga matahari terbenam. Adapun contoh niat puasa Ramadan, yaitu nawaitu samagodin an ada fardi syahri Ramadana adhihi sanati illa lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ada hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa batal jika melakukan hal berikut dengan sengaja. Puasa batal jika melakukan hal berikut dengan sengaja, yaitu pertama, makan dan minum. Yang kedua adalah hubungan suami istri di siang hari. Ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluar darah, haid atau nifas. Yang kelima adalah hilang akal sepanjang hari, pingsan atau orang gila. 6. Berniat membatalkan puasa. Jika batal karena hal-hal ini, maka puasa harus diqadha atau diganti dan dalam beberapa kasus perlu membayar kafarat. Golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa dalam Islam tidak memberikan, yang tidak berpuasa, Islam memberikan keringanan kepada 1. Orang sakit, 2. Musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, 3. Wanita hamil dan menyusui, 4. Orang lanjut usia, 5. Wanita haid dan nifas. Bagi yang tidak mampu mengganti seperti lansia dan sakit, menanggung wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Hikmah dan manfaat puasa. Puasa mendatangkan banyak manfaat, baik secara spiritual. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa, membentuk pribadi yang sabar dan disiplin, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada sosial, meningkatkan empati terhadap fakir miskin, menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas. Selanjutnya ada kesehatan, detoksifikasi tubuh, menyimbang sistem pencernaan, mengurangi risiko obesitas dan penyakit kronis. Rasulullah SAW bersabda, "Suhumu tashu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat." Puasa sunnah yang dianjurkan selain puasa Ramadan, terdapat puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, puasa Asyura, puasa Arafah.
Puasa ini mengandung pahala besar dan dapat menambah amal ibadah kita. Secara spiritual, puasa melatih kita untuk merasa selalu diawasi oleh Allah, meningkatkan ketakwaan sosial. Puasa mengajarkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Kesimpulannya, puasa adalah ibadah yang mencakup seluruh aspek kehidupan, rohani, jasmani, dan sosial. Ia bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga mendidik jiwa untuk bersabar. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai materi puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.